gejala Alzheimer. Kalau di Amerika ada Ronald Reagan, di Inggris ada Margaret Thatcher. Seorang Margaret Thatcher, wanita bertangan besi yang benar-benar sangat strict, bisa kena Alzheimer sejak suaminya meninggal dunia. Dennis Thatcher, emosinya. Sementara Ronald Reagan sangat peduli dengan istrinya juga. Jadi tahun 94 dia dengan bangga bilang, maksudnya dengan bangga, saya punya Alzheimer, tolong peduli dengan caregivers. Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kita kena Alzheimer. Kalau yang kanan itu berzikir, pakai rosario, pakai asbeh, dan melakukan jari seperti itu bisa mengurangi risiko kena Alzheimer. Inilah pintu-pintu kena Alzheimer. Ibu saya kena di malnutrition dan depresi. Ibu saya kerjanya marah terus, segalanya nggak bisa, nggak usah. Minum Decolgate tiap hari, pakai koyok tiap hari, semuanya dibikin marah sama dia. Dan inilah 10 gejala Alzheimer. Salah satunya gangguan daya ingat. Nanya terus, tadi temennya yang datang namanya siapa? Dian, Ma. Tadi siapa namanya? Dian, Mama. Duh, nyebelin banget sih. Ulang-ulang terus. Tapi 20 tahun yang lalu saya nggak tahu ibu saya punya gejala Alzheimer. Jadi kalau ada orang tua nanya-nanya terus, jangan dibully, jangan dimarahin. Jangan-jangan ada gejala Alzheimer. Sulit fokus, masuk dapur mau masak rendang, segala bahannya sayur asem. Marah dia. Kok ini isinya mau masak rendang sayur asem? Padahal dia memiliki kesulitan dalam fokus. Gak pernah mau pakai HP, malah kita bully. Mama gak asik gak pakai HP. Yang ketiga, ngerjakan sesuatu gak selesai-selesai. Kita bully juga, Mama jahitnya gak selesai-selesai ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nyetir juga cuma bingung, kiri pakai kanan ya, padahal otaknya sedang shrinking karena mengalami gejala Alzheimer, mild cognitive impairment, terjadi 10-20 tahun yang lalu. Disorientasi, nggak tahu ini sekarang di mana, Starbucks bahasa Indonesia, Starbucks Pondok Indah, atau di rumah kakak saya yang nomor pertama, dan bingung tanggal-tanggalnya. Nanya terus juga, nanti kita keluarga gathering kapan, di mana, jam berapa? Gak tahu jalan pulang, ibu saya pernah hilang, keluar dari rumah. Kesulitan memahami visual spasial, numpain air ke gelas, tumpah-tumpah, bukannya dibantu malah diketawain sama keponakan saya, sama kakak saya dan sebagainya. Nabrak-nabrak cermin dan bingung, ini pisau apa garpu, dia sebutnya sendok terus. Tiap dia salah nyebut sendok malah diketawain. Gangguan berkomunikasi, nyebut jam tangan, jam dinding, nyebut remote control, alarm dan sebagainya. Susah sekali mendefinisikan sesuatu karena bingung, karena otaknya mensiut, karena kenanya tadi dari depresi, bisa dari diabetes, bisa dari hipertensi dan berbagai hal. Ini yang paling bikin drama. Semua supir dan pembantu dituduh mencuri. Tidak ada supir dan pembantu yang betah di rumah saya. Paling betah seminggu, setelah itu dipecat. Padahal supir adalah seorang ustaz. Sebagai ustaz dia tersinggung. Saya masa mencuri, dituduh mencuri dan sebagainya, sehingga nggak ada yang betah. Dan itu menciptakan drama berkali-kali dan mengganggu dinamika keluarga. Salah membuat keputusan membayar tukang sayur 500.000, padahal mestinya 50.000, atau bayar ke Superindo atau tempat-tempat tersebut 175.000, lama sekali ngeluarin uangnya. Nggak tahu 100.000 mana, 50.000 mana, 20.000 mana. Menarik diri dari pergaulan.